Oke, assalamualaikum guys. Nah ini yang sangat sangat mengenang dan terkenang, gimana ceritanya nih guys. Nah ini kalian biar tahu guys. Jadi sebelum saya tinggal di pantai sana guys, di pantai pinggir laut sebelah sana itu. Nah ini saya nih terus terang saya berada di lokasi tempat dimana saya dibesarkan bersama keluarga saya tercinta, dan sekarang ini sudah menjadi ini guys, ini. Nah ini peninggalan dari orang tua saya semua. Jadi rumah saya di sini guys ya. Ini rumah saya dulu di sini itu, lihat. Nah, ini saya akan tunjukkan ke kalian dahsyatnya bagaimana tsunami itu. Nah ini kamar saya nih ada di depan sini. Ini lokasi kamar saya. Terus di belakang sono itu kamar mandi. Nanti di situ kita lihat masih ada cincin guys. Ini kalau nggak salah saya ini kamar orang tua saya, ini sebelahnya kamar orang tua saya. Dan di sini lokasi dapur rumah saya nih, itu kamar mandi. Nah ini cincin ini sangat bersejarah ini guys, sumur ini guys. Dulu ini saya kecil-kecil pernah masuk di sini. Jadi saya sering nangis dulu guys. Jadi pada saat saya sering nangis, saya itu dimasukkan oleh orang tua saya ke dalam sumur ini guys nih. Nah di dalam sumur ini banyak kenangan saya. Ini bak mandi buatan orang tua saya, masih sangat bagus guys ya. Nah ini tapi rumahnya sudah ini mungkin ada orang yang mau mengurus di sini, ya udah nggak apa-apa, yang penting ini terawat, terjaga. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat orang-orang yang mau menggunakan tanah orang tua saya ini guys. Nah memang tanah ini ceritanya sudah dialokasi ataupun sudah dibangun ulang pada saat tsunami di Blang Berandang guys. Jadi dari rumah yang sudah hancur ini kita dibuatkan rumah oleh NGO dari Caritas. Kita langsung ke Blang Berandang tuh guys. Nah jadi inilah tempat saya dibesarkan di sini guys, di Aceh Barat. Inilah lokasi rumah saya. Kalian bisa lihat ini sumur yang dibangun oleh orang tua saya, dan saya juga pernah masuk ke dalam sumur ini masih kecil guys. Jadi saya dulu sering nangis masih kecil. Apa yang seandainya belum saya dapatkan itu, kalau belum terpenuhi, saya sering nangis itu. Jadi kemungkinan orang tua saya, ayahnya saya itu lelah pulang kerja. Nah saya masih kecil nih masuk sumur nih guys. Jadi orang-orang zaman dulu kan ngeri-ngeri guys, kalau didikan orang-orang tua kita zaman dulu. Nah ini belakang rumah saya nih guys. Ini di sini dulu kandang ayam. Di sini kandang ayam. Nah ini lokasinya. Nah ini WC, ini teringat ini WC-nya saya dulu, WC yang belakang kalau saya nggak salah ini. Nah di sini rumahnya saudara kita juga, rumahnya Bang Beh. Nah itu dari sana kemari. Ini rumahnya tetangga saya yang di belakang guys ya. Jadi di sini banyak memang rumah-rumah yang belum tidak dibangun lagi guys. Jadi udah jadi hutan sekarang gini. Dulu tidak seperti ini guys dulu. Nah sekarang di sini sudah ada sawit, kita melihat sudah ada pohon sawit ini. Nah, inilah guys ya tempat saya di mana saya dibesarkan. Memang saya asli Blang Pidi guys, tapi semuanya memori saya berada di sini. Di samping kamar mandi saya di sini ada kiosnya saya dulu guys. Nah itu yang itu teman saya yang jaga ini, yang punya kandang kambing begitu guys. Nah ini di sini ada apa itu? Di sini ada kiosnya saya dulu, kios saya di sana kamar orang tua. Sampai ke sana itu memang nggak besar rumah kita guys, karena kita juga bukan orang berada begitu guys ya. Dan sekarang ini sudah sangat rimbun ini dengan semak-semak belukar. Nah beginilah keadaannya ini guys. Hah?
Enggak. Ini saya lagi ngambil video nih. Nah, tuh dia tuh yang menggunakan kandang kambing. Jaga kambing. Dokumenter guys, kenang-kenangan Melabu Aceh Barat nih guys. Kebetulan saya, ini teman kecil saya nih. Ini informasinya udah jadi penjahat ini guys. Ini nunggu-nunggu masuk penjara nih guys. Teman kecil Muhammad Amin namanya guys ya. Pak Tomat. Dulu kami waktu kecil-kecil manggil dia ini Pak Tomat. Ini di sebelah rumahnya Bang Is ini. Pokoknya ini udah jadi semak belukar lah guys. Nih teman saya juga udah dirikan kandang kambing di sini. Pelihara kambing-kambing dia di sini guys ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya DJ Airut Arnafat Darpamahi, karena di laut kami bangga. Begitulah kira-kira semboyan koropnya saya. Dan sekarang di sini sudah banyak rumah-rumah juga yang dibangun oleh Caritas. Ini rumah-rumah Caritas, ini kolam ini kolam kenang-kenangan nih, dimana tempat kita mancing ikan mujair dulu nih. Kolam Mak Tangah. Bang Indra masih ini bang, enggak? Masih dia? Nurul Labu Haji bang. Nah, diserang dia guys. Diserang dia guys. Inilah abang-abang yang masih tinggal di sini guys. Yang masih tinggal lama di sini. Ini banyak kenangan kita di kampung ini guys. Dan sekarang kita sudah pada merantau, bertugas. Sekali ke Banda, sekali Abdia, sekarang bertahan di Simelu guys ya. Ini banyak kenang-kenangan di kampung kita ini. Inilah yang tersisa guys. Nah demikian dulu guys. Nih nanti kita lanjut lagi vlog-vlog tentang kampung kebesaran saya di ujung Karang Melabu Aceh Barat. Terima kasih. Saya ulangi lagi buat kalian yang sudah menonton channel DJ Airut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel saya semakin berkembang. Dan tadi kita sudah melihat di mana tempat saya dibesarkan, di rumah saya di situ, ya kan guys. Nah jadi disitulah saya dulu dibesarkan oleh orang tua saya. Memang aslinya kita dari Aceh Barat Daya Bang Fidi, tapi memori kita dari kecil guys memang di sini guys. Nah jadi kita tadi sudah melihat benteng yang ada di ujung mercusuar dan markas Korem 012 Teku Umar yang ada di sana, yang masih bertahan sampai dengan saat sekarang ini setelah musibah tsunami. Jadi saya yang tinggal cuman itu guys, tuh sumur sama bak mandi di sana. Dan itu yang lain-lain tadi, cuman kalau dibersihkan lantai-lantainya masih terlihat. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel DJ Airut Arnafat Darpamahi, karena di laut kami bangga. Nah ini tempat yang paling banyak diminati warga Melabu Aceh Barat pada saat sore hari ini guys. Ini di pelabuhan Ujung Karang. Tiap sore ini banyak orang datang kemarin ini guys. Padahal hanya masuk mutar, apalagi di bulan Ramadan ini masuk mutar itu rasanya udah lengkap sekali nih guys. Nah, yang penting udah jalan-jalan kemari, udah senang hatinya. Beginilah kira-kira guys ya aktivitas warga Melabu pada saat di sore hari. Kalian kita melihat pelabuhan lama nih guys. Itu pelabuhan lama. Pelabuhan penyeberangan lama yang ada di ujung Karang Melabu. Jadi dulu penyeberangan ke Simelu itu guys melalui jalur penyeberangan sini, pelabuhan sini, pelabuhan Ujung Karang. Dari sini udah menjadi pelabuhan kargo ya. Pelabuhan kargo ini kita lihat ya, banyak orang-orang yang masuk ke pelabuhan berkunjung begitu. Padahal hanya masuk aja guys, masuk mutar-mutar selesai pulang. Tapi memang dari dulu ini banyak diminati para warga Aceh Barat untuk jalan-jalan
jalan sore-sore ke mari gitu guys. Jalan sore kemari terus nongkrong, habiskan waktu puasa di sini. Nah, nongkrong begini sampai ke ujung sana, nanti kita lihat guys ya. Kita lihat di ujung dermaga sana. Oke guys, lanjut. Bang, siap. Oke. Oke guys. Nah, ini situasi pelabuhan Aceh Barat ini. Saya nggak buat tripod guys. Nggak buat tripod, jadi ngambilnya menggunakan tangan nih, sambil jalan pelan-pelan aja guys ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus lah. Hasilnya begini nih. Padahal hanya begini-gini aja, nongkrong, duduk-duduk, nongkrong, duduk. Nah, terus lihat ke sana. Oh, mari banyak bot. Nah, putar gini aja nih guys. Udah, terus balik lagi sampai waktu berbuka tiba begitu. Pelabuhannya. Tadi saya di korem di ujung sana tuh guys, saya tadi ujung. Ini tiap sore di sini ramai orang di sini tiap sore. Memang saya baru hari ini tiba di Aceh Barat. Sepertinya tadi dari arah Lampang berjalan kemari sangat macet sekali. Macet, jalannya macet.